Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pada video kali ini kita akan membahas apa perbedaan huruf alif dengan huruf hamzah. Yang pertama kita membahas dulu huruf alif, ya. Huruf alif ini mempunyai tiga ciri, ya, tiga ciri huruf alif ini. Yang pertama adalah huruf alif itu dia tidak bisa berbaris, ya. Dia tidak berbaris, ya. Baik itu barisnya fathah, kasroh, sukun, domah, tanwin dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa dikasih baris. Itu huruf alif. Yang kedua, cirinya adalah huruf alif itu tidak ditulis di depan kata. Itu cirinya. Ya, dia selalu berada di akhir kata atau kalimat. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah huruf alif itu berfungsi sebagai pemanjang harokat huruf sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang kedua kita bahas adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini, ya, terbagi kepada dua macam, yaitu hamzah kotok. Yang artinya huruf hamzah ini dia bisa kita kasih, ya, baris, baik itu baris A, I, U, ya, atau fathah, kasroh, sukun, tanwin, domah dan sebagainya. Jadi cirinya dia ada baris. Jadi walaupun bentuknya seperti alif, tapi kalau dia ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Yang kedua, huruf hamzah ini ada yang disebut dengan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini biasanya itu beriringan dengan huruf lam, ya, seperti al-lazi, al-kitab dan lain sebagainya. Baik sahabat Al-Quran, saya akan mencontohkan perbedaan antara huruf alif dan huruf hamzah. Saksikan kalimat berikut ini. Nah, sahabat Al-Quran, saya akan mencontohkan bagaimana huruf alif itu, ya. Contohnya di dalam Al-Quran. Kita tulis saja biar lebih jelas, ya. Misalnya, ya, tadi fungsinya huruf alif itu adalah tidak bisa dikasih baris dan fungsinya sebagai pemanjang harkat huruf sebelumnya, ya. Contohnya ini contoh atau alias misalnya, ya. Misalnya wama Muhammadun, misalnya Muhammadun, Nah, ini, ya, yang setelah huruf mim ini dia tidak berbaris. Fungsinya adalah untuk memanjangkan harkat huruf mim. Nah, ini artinya, ya, artinya ini adalah huruf alif, bukan huruf hamzah. Karena fungsinya memanjangkan huruf harkat dari huruf mim. Apalagi contohnya misalnya wala tufsidu, misalnya tufsidu, ya, tufsidu misalnya, kan, nah, gitu. Tufsidu misalnya. Nah, ini ada huruf lam, ya, lam alif, tapi ini panjang dua harkat, ya. Di sini ada huruf alif, ya, huruf alif, fungsinya memanjangkan huruf la itu, ya, huruf lam, ya. Jadi itu bukan hamzah, tetapi ini adalah huruf alif. Jadi dia tidak bisa dikasih baris.
Apalagi contohnya, banyak sekali contoh-contohnya, misalnya amanna, ya, amanna. Nah, ini adalah huruf alif. Fungsinya adalah untuk memanjangkan huruf nun, ya. Jadi dia selalu berada di akhir kata. Nah, sekarang kita akan mencontohkan bagaimana bentuk huruf hamzah itu. Perlu saya jelaskan sekali lagi, huruf hamzah ini di dalam Al-Quran bisa saja bentuknya seperti ini, ya, seperti ini, atau seperti ini, ya. Atau juga huruf hamzah ini bisa juga berbentuk seperti ini saja, ya. Nah, seperti ini saja. Jadi ada beberapa bentuk, atau dia seperti huruf alif, ya, seperti huruf alif, ya, memanjang saja seperti garis, ya, seperti garis. Nah itu, tapi kalau dia ada harakatnya, maksud saya ada barisnya, ada berbaris A misalnya, atau yang bentuknya seperti ini, ada baris A yang bentuknya seperti ini, ya, ada garis dan juga ada bentuk huruf hamzah di bawahnya, berbaris I atau A, ya, bentuknya seperti ini huruf hamzah itu, ya, ya, walaupun bentuknya seperti huruf alif, tapi kalau dia ada barisnya, maka sudah dipastikan itu namanya huruf hamzah, bukan alif, ya. Nah, huruf hamzah ini bisa juga dia numpang di huruf, misalnya huruf waw, ya. Dia bisa saja numpang di huruf waw misalnya, ya. Ada tanda huruf hamzah di atasnya misalnya, atau juga dia menumpang bisa di huruf ya, ya, huruf ya, kemudian ada huruf hamzah di atasnya, ya. Itu namanya huruf hamzah. Contohnya bagaimana contohnya, ya, kita kasih contoh dulu, misalnya wassama'a, ya, misalnya ya, wassama nah, ini kan sudah jelas, ya, ada barisnya huruf hamzahnya, maka ini disebut dengan huruf hamzah, ya. Ada lagi misalnya yu'minu, misalnya yu'minu. Nah, huruf hamzah, ya, walaupun dia bertanda sukun, berarti ini huruf hamzah, ya, huruf hamzah, bukan huruf alif, ya. Misalnya juga dia berada di di akhir kata, misalnya menempel di huruf ya. Nah, menempel di huruf ya, misalnya ya mati, ya, dia bisa itu karena ada barisnya, maka dia bisa disebut dengan, sudah dipastikan itu adalah huruf hamzah, ya. Nah, yang kedua, bahwasanya huruf hamzah ini dia bisa hamzah wasol, ya, hamzah wasol, misalnya minal ya, minal kitab, minal kitabi, ya. Nah, minal kitabi,
ya, ini pada dasarnya adalah huruf hamzah. Ini huruf hamzah ini, karena hamzah wasol, ya, berada di tengah di antara huruf min dan alkitab. Kenapa? Sebab kalau kita wasolkan ini menjadi minal kitabi, ya, minal kitabi. Tapi kalau diputus, ya, diputus di sini, maka bacaannya menjadi al-kitabi atau al-kitabu. Jadi dia menjadi hidup, ya, menjadi berbaris dia kalau kita baca dari situ, ya, al-kitabu, ya. Ya, karena dia berbaris berarti dia huruf hamzah, ya. Maka huruf hamzah ini disebut dengan hamzah wasol. Karena mengapa? Kalau kita baca dari minal kitabi, huruf hamzahnya tidak kita baca, tetapi kalau kita baca dari alif lamnya menjadi al-kitabu, dia menjadi huruf hidup, berarti itu adalah huruf hamzah. Jadi walaupun bentuknya seperti huruf alif seperti ini tadi, walaupun bentuknya seperti huruf alif, tapi kalau dia ada barisnya maka ia disebut dengan huruf hamzah, ya. Baik pemirsa sekalian, demikianlah contoh daripada huruf alif dan juga huruf hamzah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen, ya. Ini pelajaran sederhana untuk kita bersama. Baik sahabat Al-Quran, saya cukup sekian dulu pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.